Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Seracau, Bandung Barat, maupun para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, yang semoga Allah Jalla wa'ala merahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita kembali melanjutkan materi kita tentang faidah-faidah yang bisa kita petik dalam pembahasan tafsir Al-Baqarah, di mana kita menginjak kepada ayat yang ke-175 dari surat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, a'udzu minasyaitonir rajim, ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah fama asbarhum 'alan nar. Mereka itu, maksudnya berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu alladziina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashrabuna qalila. Itu orang-orang yang menyembunyikan kitab yang Allah turunkan dan mereka itu menjualnya dengan harga yang sangat murah. Ulaik, maka hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan lalu ditukar ya dengan petunjuk, membeli adab ya ditukar dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka ya membeli kesesatan dengan bayaran petunjuk yang datang kepada mereka. Membeli azab dengan bayaran yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka mengganti petunjuk yang datang kepada mereka dengan kesesatan. Mereka mestinya mendapatkan ampunan, tapi mereka menolaknya sehingga mereka mendapatkan azab. Fama asbarum 'alan nar, dan betapa sabarnya mereka terhadap neraka. Pada ayat ini tentang bahwasanya mereka membeli kesesatan dengan petunjuk yang mereka jual, sebagaimana sudah disampaikan tadi, artinya terdatang kepada mereka petunjuk tentang kebenaran, tetapi mereka lebih memilih ya, mereka lebih memilih kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha indah, maka ucapannya juga penuh dengan keindahan. Kondisi bahwa mereka tidak menerima kebenaran dan lebih memilih petunjuk, Allah ungkapkan dengan kalimat mereka membeli kesesatan dengan bayaran petunjuk kepada mereka. Ini adalah sebuah
ungkapan yang sangat indah ya, yang menggambarkan tentang bahwasanya mereka menolak kebenaran petunjuk pada mereka dan lebih mempertahankan petunjuk. Ya. Pun juga pada lafaz berikutnya mereka membeli azab yang mereka bayar dengan ampunan. Pada hakikatnya tidak mungkin namanya ya orang kafir, karena mereka juga manusia, sengaja ingin diadab. Itu enggak mungkin. Kalau seandainya betul-betul adab itu ditampakkan kepada mereka, ya, kemudian juga ditampakkan ampunan Allah kepada mereka, tentu mereka memilih ampunan Allah daripada adab. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menggunakan lafaz ya ketika mereka menolak kebenaran yang itu merupakan sebab datangnya ampunan, maka Allah pun mengungkapkan dengan kalimat mereka telah mengganti ampunan Allah mestinya mereka dapatkan ya dengan apa? Dengan adab yang harus mereka terima. Andaikan mereka menampakkan kebenaran, tidak menyembunyikan itu, la yuzu bil maghfirah, maka mereka akan dibalas mendapatkan ampunan Allah. Walakinnahum katamu fajuzu bil adab, akan tetapi mereka lebih memilih menyembunyikan kebenaran yang datang kepada mereka, menyembunyikan petunjuk yang ada pada mereka, maka mereka dibalas dengan adab. Fama asbarhum 'alan nar, betapa sabarnya mereka dengan neraka. Ini memiliki dua tafsir. Ya, fama asbarum 'alan nar, betapa sabarnya mereka ya terhadap neraka. Maka mana yang pertama, yaitu ketaajuban Allah Subhanahu wa taala sendiri melihat ya mereka tetap bersabar di atas apa? Di atas kesesatan mereka, yang mana kesesatan itu akan apa? Akan dibayar dengan adab. Betapa dan Allah takjub. Takjub dengan apa? Dengan konsistensi mereka berada di atas kesesatan. Dan Allah memiliki sifat diantaranya apa? Takjub. Ya, sebagaimana Allah punya sifat yang lain seperti sifat-sifat berkaitan dengan keinginan Allah, kehendak Allah, seperti Allah turun, ya, Allah beristiwa, ya, Allah berbicara, ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya Allah takjub. Takjub di sini bukan takjub ya dalam bentuk Allah memuji mereka. Tapi takjub artinya ya menggambarkan celaan untuk mereka. Mana yang kedua? Ya, mana yang kedua adalah ketakjuban, keheranan orang-orang beriman kepada mereka. Keheranan Rasulullah SAW atas konsistensi mereka di atas kesesatan. Betapa sabarnya mereka mempertahankan kesesatan mereka. Ya, dengan segala cara untuk menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Betapa sabarnya mereka berada di atas kesesatan tersebut. Dan kita lihat kan pada hari ini, orang-orang yang berada di atas kesesatan, baik dan kekafiran atau hal-hal yang lain yang bertentangan syariat Islam, mereka sabar atau tidak? Sabar. Ya, kita dapati ya banyak media sosial sekarang menggambarkan tentang gigihnya mereka ya mengembangkan pemahaman dan agama mereka, masuk ke kampung-kampung, pergi ke gunung, masuk ke hutan, bertemu dengan penduduk setempat, hanya ingin apa? Menyebarkan agama mereka. Apakah mereka tidak sabar? Sabar. Karena dalam penyebaran agama itu pasti ada kesulitan. Ya, lelah, letih. Ya, butuh pengorbanan di situ. Mereka sabar di atas kesesatan mereka. Ya, fama asbarum 'alan nar. Dan ya, Allah pun merasa ya takjub, heran dengan kesabaran mereka. Ya. Bagaimana kok mereka bisa konsisten dengan apa? Dengan kesesatan, ya di atas kesesatan mereka tadi.
Ya. Dan juga ya bahwasanya kesabaran mereka di atas kesesatan tadi ya akan melahirkan panjangnya waktu hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Kok mereka bisa sabar di atas neraka, maksudnya di atas kesesatan yang mana kesesatan itu akan menghantarkan mereka kepada neraka. Kok mereka bisa sabar? Maka diungkapkan dengan kalimat fama asbahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka di atas neraka. Bukan berarti ketika masuk neraka mereka apa? Kuat. Enggak, pokoknya kami kuat selama-lamanya di sini. Enggak. Ya, kita dapati pada banyak ayat orang-orang kafir ketika masuk neraka, ya, sepertinya misalnya mereka datang kepada malaikat penjaga neraka, kepada malaikat Malik misalnya. Allah sebutkan surat Zukhruf, ya, mereka berkata, ya Malik, lihat di alaina rabbuk, wahai Malik. Jadi Malik ini adalah pemimpin malaikat penjaga neraka, ya. Jadi penjaga neraka itu, ya, itu banyak. Dan pimpinnya adalah malaikat Malik. Mereka datang kepada pimpinan penjaga neraka. Wahai Malik, sudah matikan saja kami. Matikan saja. Karena mereka gak mati-mati, tersiksa terus. Artinya apa? Agar ya tidak menderita selamanya. Artinya menunjukkan mereka sabar tidak dengan azab? Enggak sabar. Pengen mati saja. Saking kerasnya azab yang mereka terima. Di ayat yang lain Allah juga berfirman tentang mereka. Dalam surah Ghafir ayat 49. Uda'u rabbakum yukhaffifa 'anna yawman minal azab. Mintakan kepada Rabbmu, Rabb kalian, agar Rabb kalian itu apa? Meringankan azab satu hari saja. Jadi orang-orang kafir, ya orang-orang yang kafir, atau orang-orang yang masuk neraka, saking kerasnya azab neraka tersebut, dan tentu mereka tidak sabar dan tidak tahan, maka mereka datang kepada malaikat di sana, hanya ya minta satu dari dua perkara. Perkara yang pertama, minta keringanan, dan uniknya tidak minta dibebaskan dari neraka. Minta diringankan azab, dan uniknya minta satu hari saja diringankan. Gak perlu banyak, gak perlu seminggu, gak perlu apa. Satu hari saja. Ya, mereka tidak minta dibebaskan dari azab. Karena mereka tahu Allah tidak akan membebaskan mereka dari azab. Atau yang kedua permintaan mereka udah dimatikan saja. Ya. Sementara ya Allah berfirman tatkala ya nadidat juluduhum, tatkala apa? Ya, kulit-kulit mereka sudah hangus terbakar, badalnahum ya jaldan akhar. Ketika sudah hangus diganti oleh kulit yang baru, dibakar lagi, hangus bakar lagi, enggak mati-mati. Artinya terus merasakan sakit yang luar biasa dan tidak ada satu detik pun ya beristirahat dari rasa sakit. Menunjukkan bahwasanya mereka sabar atau tidak menghadapi azab? Tidak sabar. Tapi Allah Subhanahu ungkapkan fama asbahum 'alan nar, betapa sabarnya mereka neraka, itu bukan hakikatnya mereka sabar. Kenyataan kalau udah masuk mereka enggak sabar, tetapi maksudnya adalah betapa sabarnya mereka di atas kesesatan. Ya kan? Yang itu akan menjadi sebab diazabnya dalam neraka, diungkapkan dengan ungkapan seperti itu. Ya, suatu perbuatan misalnya membawa kepada siksa. Kita dapati ada orang yang konsisten sabar dengan maksiat yang itu merupakan batu bara neraka. Banyak enggak? Banyak. Orang-orang yang berbuat kufur kan sabar mereka dengan kekufuran mereka. Termasuk ahlu maksiat pun sabar mereka berbuat maksiat. Sabar. Ya, maka ayat ini juga mencakup ya kepada orang yang sabar dalam kemaksiatan. Dari kaum mukminin. Ada enggak orang yang beriman, muslim, KTP-nya Islam, konsisten dalam kemaksiatan? Banyak. Banyak. Dari dia sudah mulai bisa mikir sampai dia mati terus berbuat maksiat.
Enggak pernah berhenti-berhenti. Sabar dengan kemaksiatan. Ya. Dari ayat ini dapatlah kita ambil beberapa faidah. Ya, kita ambil beberapa faidah. Yang pertama, anna sababa dhalali haula wa kitmanim al-haqqa annahum lam yuridu al-huda wa innama aradu ad-dhalala wal fasad wal iyadu billah. Sesungguhnya sebab kesesatan mereka dan sebab mengapa mereka menyembunyikan ilmu yang datang pada mereka, kebenaran tadi, ya, dikarenakan mereka tidak ingin petunjuk hakikatnya. Mereka hanya ingin bertahan di atas kesesatan mereka dan bertahan dalam kerusakan yang mereka berada di atasnya. Itu saja. Mungkin kalau ungkapan lain, ya, mereka sudah berada sudah PW gitu. Iya, sudah berada di posisi wenak dalam kesekafiran dan kesesatan mereka. Ada nggak kelezatan orang melakukan kekafiran? Kelezatan orang berbuat kerusakan, kemaksiatan? Jawabannya ada. Siapa yang menjadikannya lezat? Syaitan memandang indah keburukan sebagai sebuah kebaikan. Antum tahu nggak kisah Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud. Dan soal Buruj. Yang ada seorang pemuda, ya, sendirian mukmin berdakwah, ya, di tengah-tengah kerumunan ketika dia akan disiksa, dia dipanah oleh sang raja sambil mengucapkan, ya, Bismillah Robbi hadal gulam, dengan nama, ya, Bismi, dengan nama Tuhan pemuda ini. Ditembakkan, mati itu pemuda. Yang akhirnya masyarakat yang melihat itu menjadi beriman kepada pemuda tadi. Karena dapat berita bahwa pemuda ini gak susah mati. Dilemparkan ke laut, ya, yang melemparkannya mati. Dilempar ke gunung, yang membawa ke gunungnya paeh. Si pemuda itu mati-mati. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala pemuda ini mendapatkan, ya, kita menyebutnya mungkin kok orang soleh itu ilham lah begitu. Ya. Bahwa kalau pengen saya mati, kumpulkan manusia, kemudian tembakkan panah ke saya sambil menyebutkan Bismillah, Bismi Robbi hadal gulam, dengan nama Tuhan pemuda ini. Baru aku akan mati. Si rajanya nurut, dikumpulkan masyarakatnya, rakyatnya, sambil dia tembakkan sendiri. Dan ternyata ucapan itu terdengar oleh rakyatnya. Sehingga rakyat yakin, rakyat mengira bahwa raja juga beriman. Mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana Allah telah memberikan karomah kepada pemuda ini. Apa yang terjadi? Raja murka. Tadinya mereka raja ini dan tentaranya mempertahankan agar dia dianggap Tuhan, ternyata ditinggalkan. Akhirnya dia buat parit yang sangat besar. Kemudian kemudian disiapkan api yang sangat, ya, berkobar di parit tersebut. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian orang itu diceburkan satu-satu. Dan antum lihat, si rajanya itu dalam tafsir disebutkan dia duduk di atas kursi sambil melihat dari masa satu. Jadi hiburan. Menikmati apa? Menikmati pembakaran manusia. Ada seperti itu memang. Orang kalau udah hatinya sudah rusak, ya, setan sudah kuat, ya, menggoda dirinya, ya, orang bisa sangat-sangat menikmati dengan hawa nafsu tentunya kemaksiatan. Bahkan menikmati membunuh. Makanya kita dapati ada orang yang happy, mutilasi orang itu, happy, senang deh mutilasi orang itu. Ya, kalau kita sebutnya dia punya penyakit psikopat namanya. Ya. Bukankah orang yang berzina menikmati zinanya? Menikmati tidak? Menikmati. Kalau mereka nggak nikmat, mereka nggak akan bertahan, kan? Ya, bukankah peminum khamar menikmati khamar mereka? Menikmati. Kalau nggak ada nikmat ledatnya, mereka tidak bertahan untuk mabok-mabokan. Ada kelezatan di situ.
Jadi dulu waktu masih bujangan, ya, ada orang yang lebih tua dari saya, ya, dia begitu bangganya mabuk, bangga, luar biasa. Dan paling gak suka kalau ada orang teller itu ganggu orang lain di jalan. Dia bahkan padahal dia juga pemabuk. Itu orang kalau bahasa kita gini, itu orang yang mabuk ganggu orang lain itu memalukan para pemabuk. Nah, kayak gitu kira-kira ungkapannya. Mesti mabuk itu yang enak tuh di kamar sampaikan ke teller apa tidur enak kata dia. Ini memalukan para pemabuk ini. Gitu. Artinya seteng-seteng itu kemampuannya dalam mabuk itu. Gak profesional tuh pemabuk. Begitu. Sahih. Pemabuk pun menikmati mabuk mereka. Ya, yang teller itu kayaknya gak menikmati. Puyeng kayaknya jadi ke jalan. Yang menikmati memilih tempat yang tersembunyi sampaikan ke mabuk-mabuk. Nah gitu. Ya, seperti itu. Maka demikian pula ya orang-orang yang datang dakwah kepada mereka untuk meninggalkan keyakinan sesat mereka, ya diganti dengan petunjuk, maka petunjuk itu mereka tidak inginkan karena sudah terlanjur enak dengan kesesatannya. Apalagi ada keuntungan duniawi di situ. Nggak mau. Karena kalau petunjuk ini diterima, dunia jadi hilang. Ya kan? Kelezatan yang dirasakan selama ini jadi berubah. Jadi intinya, mengapa mereka menyembunyikan ilmu, petunjuk sudah datang kepada mereka, karena mereka sudah merasa nyaman dengan kesesatan tadi. Termasuk pun kemaksiatan. Datang nasihat kepada dia gak terima kenapa? Karena sudah merasakan kelezatan maksiat. Dan keuntungan duniawi dengan maksiat tadi. Ya. Ini faedah yang pertama yang bisa kita petik dari ayat tadi. Faedah yang kedua yaitu ar-raddu alal jabariyah, alal jibriyah. Au jabriyah, li idhafati fi'li ilal fa'il. Ayat ini ya berisi bantahan kepada kaum Jabriyah dan Syekh Utsaimin sering mengulang-ulang kaum Jabriyah dalam soal Baqarah ini. Itu orang kaum Jabriyah itu adalah pemahaman yang meniadakan adanya usaha manusia dalam beramal. Kata manusia itu semuanya melakukan sesuatu semua karena Allah yang mengaturnya. Dia tidak punya pilihan untuk memilih perbuatannya. Ini Jabriyah namanya. Ya, diumpamakan seperti kapas yang terterbang angin, maka kapas itu tidak punya pilihan untuk ke arah mana. Semuanya bagaimana angin yang menghembuskannya. Nah begitulah pemahaman Jabriyah. Bahwa dia beriman kepada takdir, tapi dengan kesimpulan yang keliru. Mereka bertemu dengan ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Berarti kita ini bagaimana Allah yang ngatur kita. Padahal ayat itu sebenarnya juga merupakan bantahan buat mereka. Kenapa? Karena Allah menyebutkan apa? Wa ma tasyaun, kalian tidak memiliki kehendak. Berarti punya kehendak gak manusia? Punya kehendak. Tapi kehendak manusia ingin dia berbuat itu tidak akan keluar dari apa yang kehendaki buat mereka. Hanya saja apa yang Allah kehendaki buat mereka itu rahasia ilahi. Allah tidak kabarkan. Maka ya dalam kenyataannya yang berfungsi secara maksimal adalah apa? Ya, yang kelihatan pada mereka ada perbuatan manusianya, kehendak mereka untuk memilih. Ya. Nah, Jabriyah itu menghilangkan itu. Tetapi jangan sampai juga kita kebablasan. Karena kita memiliki kehendak dalam beramal, kita memilih amalan kita, maka Allah tidak punya peran sama sekali dalam mengatur kehendak kita. Maka ini jadi qadariyah jadinya. Yang betul bagaimana? Yang betul pemahaman ahli sunnah. Ya, bahwa kita ya punya ya
Perbuatan kita itu kita yang memilih. Perbuatan kita yang memilih. Tapi apapun pilihan kita itu tidak akan keluar dari pengaturan Allah. Nggak akan keluar. Cuman Allah rahasiakan pengaturannya. Lalu bagaimana kalau ada orang berkata, kalau kita benar-benar takdir, ya, dalam pemahaman Jabriyah nih, ya, kalau misalnya seseorang itu, ya, melakukan dosa, bukan kayak sudah takdir Allah, udah takdir Allah bukan? Ada orang berbuat dosa tuh, itu kemudian dia berkata, saya tuh berzina, termasuk orang musyrikin, kalau kami itu kalau berkenan kami gak akan syirik. Jadi syirik ini juga dikehendaki oleh Allah, takdir. Jadi kenapa syirik? Takdir. Kenapa maksiat? Udah takdir. Betul atau tidak? Bahwa kesyirikan mereka adalah takdir? Betul. Bahwa maksiat yang sudah terjadi takdir? Betul tidak? Betul. Betul bahwa itu jadi takdir. Tapi menjadikan takdir sebagai dasar membenarkan kesalahan, salah. Paham tidak? Kesyirikan sudah terjadi, takdir bukan? Takdir. Maksiat sudah terjadi, takdir bukan? Takdir. Betul. Tetapi menjadikan takdir sebagai dasar membenarkan kesyirikan dan kemaksiatan, salah. Mengapa? Kita jawab simpel. Sekarang begini, ada nggak orang mukmin? Kan tadi kan kafir, syirik, maksiat. Ada nggak manusia yang beriman? Ada. Ada nggak manusia, ya, yang berbuat taat? Ada. Itu takdir bukan? Takdir. Mereka beriman pilihan bukan? Pilihan. Melakukan taat pilihan bukan? Pilihan. Maka berarti apa? Ketika Anda syirik itu juga pilihan Anda kan? Ketika Anda masuk pilihan Anda kan? Mengapa Anda berasa takdir untuk memilih yang salah? Padahal ada pilihan dengan alasan takdir untuk memilih yang benar. Karena beriman juga takdir. Abu Bakar tuh dia beriman takdir berarti takdir. Orang itu lagi sholat takdir berarti takdir. Kenapa Anda tidak memilih beramal soleh lalu beralasan takdir gitu loh? Mengapa memilih yang salah alasan takdir? Padahal dua-duanya pilihan kan? Dua-duanya pilihan bukan? Pilihan. Mengapa Anda tidak memilih yang baik? Lalu beralasan takdir, ya? Padahal sama-sama alasan takdir kan? Berarti ketika Anda memilih, ya, memilih berbuat salah dan alasan takdir, padahal ada pilihan yang lain memilih berbuat baik alasan takdir, maka Anda pantas dong dihukum. Pantas enggak? Pantas. Maka suatu hari ada seorang pencuri. Dia udah mencuri. Kemudian ketika akan dihukum oleh Umar bin Khattab, orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan menghukum sesuatu yang sudah Allah takdirkan?" Ya, maka kata Nabi Muhammad, ya, aku akan menghukummu dengan apa yang Allah takdirkan. Berani dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Kenapa engkau potong? Takdir, kata Amirul Mukminin. Dipotong kan tuh? Kenapa dipotong juga? Ya sudah takdir. Ketika dia tadi beralasan mencuri karena takdir, maka Umar pun juga boleh dong beralasan takdir memotong tangan dia. Tapi Umar alasannya benar, kalau dia alasannya salah. Sama-sama takdir kan? Sama-sama memilih tak? Umar memilih sesuai syariat, dia memilih tidak sesuai syariat. Dua-duanya pilihan. Inilah kesalahan pemahaman Jabriyah dalam masalah amal. Kata mereka, semuanya takdir Allah. Pokoknya kalau Allah sudah rezeki itu Allah sudah aturkan. Sudah, kita nggak perlu bekerja, nanti Allah sudah kasih rezeki. Jadi ketika dia miskin,
berdasarkan takdir untuk membenarkan kemalasannya. Sekarang kita tanya, ya, orang rajin kemudian dia menjadi kaya, ada enggak? Banyak contohnya. Itu takdir bukan? Takdir. Kenapa Anda tidak memilih rajin dan akhirnya cukup? Kenapa memilih malas lalu kemudian menjadi miskin dengan alasan takdir? Paham enggak? Sama. Maka saya berkali-kali dalam Al-Baqarah itu ingatkan jangan sampai seseorang itu terselip akidah Jabriyah. Mengatasnamakan takdir untuk membela kesalahannya, kemalasannya, kekedulannya. Dengan alasan rezeki sudah Allah yang ngatur. Paham ya? Jadi jangan sampai salah dalam beriman kepada takdir. Adapun Ahlus Sunnah berusaha mencari yang baik semaksimal mungkin. Karena Nabi bersabda, ihris ala ma yanfuk wasta'in bila wala ta'jas. Bersemangat, kalau bahasa kita mah gaspol, gaskeun mencek orang mah. Gaskeun, dina amalan kanu sahe mah gaskeun weh. Baik untuk kebaikan dunia apalagi akhirat, maksimalkan. Gaspol, maksimalkan. Sambil mohon pertolongan kepada Allah supaya dapat barokah. Itu nasihat Nabi SAW. Kalau kita bisa mendapatkan pahala 10, kenapa kita ngambil pahala 1? Anda mau tanya, besar mana pahala sholat di sop pertama dengan sop kedua? Sop pertama, kita bisa nggak berusaha di sop pertama? Bisa. Ya kan? Maka kalau kita jalan hadis Nabi tadi, bersungguh-sungguh untuk mencari yang terbaik. Dan mari kita lihat. Saya ketika bertemu hadis ini itu luar biasa. Nabi bersabda begini. Idza sa'ala ahadukum al-jannah fas'alul firdaus. Fa'inu al-jannah yaumil qiyamah. Jika salah seorang dari kalian siapapun dari umatnya. Rasulullah enggak berkata untuk sahabat saja, enggak. Siapapun dari umatnya ketika ingin minta surga kepada Allah, mintanya apa? Firdaus. Karena dia surga yang paling tinggi di hari kiamat. Jadi Nabi ingin menekankan begini. Kalau ingin cari surga, cari yang terbaik. Jangan Anda dibalik. Untuk urusan dunia harus yang nomor 1. Urusan surga kan baik, paling bawah juga yang penting mah surga. Itu salah dalam apa? Menyimpulkan kehidupan. Dalam memandang konsep keimanan itu keliru. Mestinya kita dalam urusan dunia, nomor 1 juga enggak apa-apa. Ya. Tapi dalam urusan akhirat jangan mau jadi nomor 2. Harus lebih nomor 1. Kalau ada bisa nomor lebih atas nomor 1, ambil itu. Itu yang Nabi pesankan. Anda boleh cari yang terbaik di dunia. Tapi Anda lebih berhak untuk yang terbaik di akhirat. Itu surga Firdaus, cari. Tentu kalau ingin cari surga Firdaus, ya harus kenceng gak usahanya? Kencengin. Kalau untuk urusan dunia nomor 1 kenceng, maka untuk surga juga harus bahkan mungkin lebih kenceng. Contohnya apa? Kalau sholat berusaha untuk cari sop yang pertama. Berusaha kita meningkatkan lagi tadinya datang itu pas qomat. Ya kan? Sekarang datang pas adzan. Benar enggak? Kalau mampu lagi, kalau mampu loh ya. Tapi semoga Allah berikan kemampuan buat kita semua, amin. Kalau mampu datang sebelum adzan, meningkat lagi. Ditambah. Ya, seperti itu. Ya. Biasanya sehari ya baca Quran hanya 1 kali. Kalau mampu tambah 2 kali 1 hari. Tambah. Karena bila kita ingin selalu menambah urusan dunia kita, cobalah kita bangun mindset berpikir kita untuk terus menambah dan menambah urusan akhirat kita. Ya. Dan supaya kita tidak menjadi orang Jabriyah. Terkenal, syubhat Jabriyah. Udahlah,
kita mah kumaha Allah we. Seolah-olah ya kita membunuh kemampuan kita untuk berbuat lebih seolah-olah. Beda kok memang sudah takdirnya memang kita udah gak mampu, ya mau diapain. Ya, kita pengen cepat ya tapi kesehatan kita mungkin kita lagi sakit atau keterbatasan, ya mau diapain. Tapi kalau kita punya potensi maksimal, jangan memilih yang di bawah. Polkan. Ya. Ya, kalau bahasa guyonnya gak apa-apalah nomor 1 oge. Tenanaon lah nomor 1 oge. Ah gitu. Soal tenanaon padahal kudu hiji, nomor 1. Ya, mereka Jabriyah ini termasuk penyakit yang berbahaya. Melemahkan kita sebagai kaum muslimin. Ya, untuk tidak mendapat posisi yang terbaik. Seolah kita matikan potensi kita untuk mendapatkan posisi lebih. Terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan matikan. Jangan matikan. Ana Ustaz, pengen jadi orang nomor terkaya di Bandung Barat. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kita mengatakan boleh dengan syarat. 2 syarat. 2 syarat. Jalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana hadis At-Tirmidzi bersabda, ya, di hari kiamat la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an ba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya 4 perkara. Jadi hari kiamat tuh kedua kaki seorang hamba itu kayak disemen begitu. Enggak bisa bergerak. Pantang, tetap enggak bisa bergerak sampai dia ditanya 4 perkara. Salah satunya tentang harta. Allah akan tanya dari mana dia didapat dan untuk apa dia digunakan. Maka Anda boleh menjadi orang terkaya di Bandung Barat dengan syarat Anda bisa menyelesaikan 2 perkara tadi. Didapatnya kaya itu dengan cara yang halal. Kalau enggak halal masalah buat ente hari kiamat. Yang kedua, ketika Anda sudah dapat, Anda gunakan untuk apa? Kalau enggak yang benar itu masalah nanti hari kiamat. Maka bila Anda bisa menyelesaikan 2 hal itu, maka jadilah orang terkaya nomor 1 di Bandung Barat. Justru Anda kalau seperti itu keadaannya semakin kaya semakin barokah. Betul enggak? Semakin barokah. Ya. Banyak amalan-amalan yang memang harus dilakukan dengan uang. Amal ibadah. Sampai-sampai ada situasi yang membuat orang-orang miskin dari kalangan para sahabat yang soleh cemburu kepada orang kaya. Sahih. Dan hadis riwayat Muslim. Jadi orang-orang miskin dari kalangan para sahabat ini datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba alud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya dari kami, para sahabat ini, itu mereka pergi dengan ya membawa pahala yang sangat banyak. Bagaimana itu? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka itu salat sebagaimana kami salat. Mereka itu puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan harta yang Allah beri pada mereka. Orang itu bisa. Kami enggak bisa ya Rasulullah SAW. Cemburu sahabat ini. Kenapa? Orang-orang kayanya sahabat itu menang dalam apa? Berinfak. Mereka enggak bisa. Cemburunya mereka luar biasa. Kemudian Rasul menghibur mereka dengan amalan yang enggak perlu pakai harta. Kata Rasulullah SAW, awalaysa qad ja'alallahu ma tusaddaqun? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ada amalan yang kalian bisa bersedekah dengannya? Fi kulli tasbihatin sadaqatun wa fi kulli tahmidatin sadaqah wa fi kulli tahlilatin sadaqah wa fi kulli takbiratin sadaqah wa fi buti ahadikum sadaqah. Bukankah Allah telah menjadikan amal-amalan kalian bisa bersedekah dengannya? Setiap takbir sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah.
Bahkan ketika kalian berhubungan istri kalian pun kalian bersedekah dengan itu. Maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu lahu fihi ajr?" Ya Rasulullah, salah seorang dari kami mendatangi istrinya dapat pahala. Mendatangi istrinya untuk berhubungan badan, itu amalan enak atau tidak? Oh, enak bingit. Benar kan? Lezat. Dapat pahala. Maka Rasul mengatakan, bukankah ketika dia menyalurkannya kepada tempat yang haram dia berdosa? Maka demikianlah ketika dia menyalurkan tempat yang halal dia berpahala. Oh, para sahabat yang miskin itu senang. Maka mereka memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Entah kalau yang berhubungan badannya ya. Itu nggak diceritakan. Pokoknya itu mereka banyak amal ibadah. Muncul beberapa hari berikutnya. Mereka dapat ternyata amalan-amalan mereka juga dilaksanakan oleh orang-orang kayanya lagi juga. Mereka juga bertakbir juga, tahmid juga. Datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya itu sudah karunia dari Allah, mau diapain? Mau diapain? Artinya ya banyak amalan-amalan soleh itu hanya bisa dikerjakan dengan harta dan tidak bisa dikerjakan dengan yang lain. Maka bukan berarti kita dilarang untuk memiliki harta. Bukan. Tapi kita hanya bisa berusaha bagaimana Allah ngasih itu bagaimana Allah yang ngasih. Intinya kita berusaha untuk menyempurnakan usaha semampu kita. Dan kalau kita tentang harta kita sudah maksimalkan. Ingat ada PR kita yang lebih besar lagi apa? Memaksimalkan akhirat kita. Jangan matikan potensi kita mendapatkan pahala lebih. Mungkin kita, jadi para ulama begini. Kalau engkau dapati ada seseorang dia maju urusan dunia. Tandingi dia dengan majunya engkau dalam urusan akhirat. Memang sih saya kok dalam dunia dia lebih hebat. Tapi untuk urusan ke masjid, imam mesti nomor hiji. Tak gitu. Saya harus nomor satu urusan ke masjid. Mungkin urusan lain dia menang. Tapi urusan ke masjid saya nomor satu. Urusan sedekah saya nomor pertama. Urusan sholat malam saya tidak mau jadi yang kedua. Begitu. Jadi kalau kita sudah berusaha yang terbaik urusan dunia kita sudah ini, maka kita punya kesempatan untuk menambahkan kebaikan dalam urusan akhirat kita. Jangan matikan potensi kita. Ya, jangan matikan. Jadi saya sampai gini, bapak-bapak ya yang masih bisa jalan ke masjid walaupun susah, ke masjid. Berjuang, cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi suruh kita cari, kau ingin minta surga firdaus yang paling tinggi kan? Dan untuk dapat yang paling tinggi berarti apa? Usahanya harus kita lebihkan daripada yang ini. Dan kita jangan berpikir, Pak Ustadz, kayaknya itu hadis firdaus untuk para sahabat, Ustadz ulama. Saya kan Ustadz juga bukan, kau mau sahabat. Ya Ustadz bukan, kau mau ulama, apalagi para sahabat. Mungkinkah saya mendapatkan firdaus? Dengan kondisi yang seperti ini, pantaskah saya berdoa untuk minta surga firdaus? Mungkin kita bertanya-tanya ya pada diri kita ya. Maka ya akhi, ya ikhwan. Rasulullah itu mengajarkan doa itu untuk semua umatnya sampai hari kiamat. Bekali diri kita dengan husnuzon kepada Allah. Bila kita jujur nih, kita pengen cari firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dengan jujur. Dan bila Allah kabulkan itu, maka Allah bukakan pintu-pintu amal soleh kita lebih dari standar orang. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Selama kita minta kepada Allah itu jujur. Jujur kita pengen minta firdaus. Surga yang paling tinggi. Ya. Maka Syekh Utsaimin ingatkan hati-hati dengan pemahaman Jabriyah. Yaitu apa? Menghentikan langkah padahal bisa berbuat lebih. Dengan alasan ya sudah gimana Allah aja yang ngatur. Ini Jabriyah. Padahal dia bisa berbuat lebih untuk kebaikan dunia dan akhiratnya.
Di antara faedah lain dari ayat tadi, bahwasanya kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu atau menjelaskan ilmu itu tapi untuk urusan dunia, ya, maka itu termasuk bentuk kesesatan. Ya, bentuk kesesatan. Karena apa? Karena orang itu hakikatnya dia tidak mengerti bahwa kewajiban orang memiliki ilmu terhadap ilmunya itu adalah menyebarkan selebar-lebarnya, menyampaikan seluas-luasnya. Itu kewajibannya. Ya. Kalau dia sembunyikan, dia tidak sebarluaskan, maka hakikatnya apa? Hakikatnya dia telah menutup dirinya dari kebaikan. Karena min abdul a'mal nashrul ilmi, dia ya di antara amalan yang paling utama adalah menyebarkan ilmu. Ya. Karena sesungguhnya ya ilmu itu tidak seperti harta. Kalau harta itu akan habis, ilmu akan menetap. Sedang kita lihat siapa sahabat yang paling miskin? Yang paling miskin. Tapi namanya paling banyak disebut dalam periwayatan. Siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Orangnya sudah nggak ada di 1400 tahun yang lalu. Tapi namanya masih bertahan sampai hari ini. Karena keberkahan ilmu. Ya. Maka harta habis. Siapa itu? Korun kan kaya kan? Siapa cucunya Korun hari ini? Yang masih hidup. Ada yang tahu? Nggak ada. Dia kan orang tinggal di Mesir. Orang Mesir juga nggak tahu siapa keturunan Korun itu. Udah saking hartanya juga nggak tahu yang mana. Habis hartanya, nama juga nggak. Siapa anak keturunannya udah nggak jelas. Tapi Abu Hurairah miskin, nggak punya harta, tapi namanya tetap dikenal dalam ilmu periwayatan hadis. Minal muksirina fi riwayat, ya termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ya, seperti itu. Maka orang yang berilmu datang kepadanya ilmu petunjuk, dia nggak boleh sembunyikan. Kewajiban dia adalah sampaikan sebanyak seluas-luasnya semampu yang dia bisa lakukan, ya tentu dengan melihat maslahat mudarat dalam berdakwah tentunya. Contoh lain seperti misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu, ya, di antara imam-imam ulama, dia itu hidup di masa, ya, banyak khalifah, banyak orang kaya. Tapi apakah khalifah orang kayanya sering disebut-sebut? Udah nggak disebut-sebut. Tapi Imam Ahmad disebut-sebut terus gitu, karena ilmunya hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dan seterusnya. Maka di antara, ya, keistimewaan ilmu, maka ilmu itu dia awet. Sedangkan harta tidak, maka menyembunyikan ilmu betul-betul sebuah kesesatan dan kebodohan orang itu. Karena apa? Karena dia menghalangi apa? Menghalangi kebaikan buat dirinya. Karena ilmu tersampaikan, pahalanya besar buat dia. Ya. Faedah lain dari ayat tadi bahwasanya Allah menghukum tadi orang-orang menyembunyikan ilmu, ya, itu bukanlah karena Allah zalim. Tetapi mereka memang apa? Pantas mendapatkan hukuman neraka tadi karena ada sebab mereka masuk neraka. Apa tadi? Mengganti petunjuk dengan kesesatan. Mengganti ampunan Allah dengan azab. Mestinya
Petunjuk datang kepada mereka, mereka terima dan tidak mereka sembunyikan. Dan kalau menyampaikannya jangan untuk urusan dunia, tapi mereka iman menyembunyikan. Atau kalau mereka sampaikan harus ada bayarannya misalnya. Dan kalau nggak ada bayarannya nggak akan mau disampaikan. Bakhil dengan ilmunya. Ya. Maka diancam dengan neraka dengan sebab tersebut dan Allah tidak zalim ya menghadap mereka dengan neraka. Kita ingatkan kembali ada dua kalimat penting dalam masalah surga dan neraka. Ya. Pertama, bila seseorang itu masuk neraka itu karena keadilan Allah bukan zalim. Sedangkan bila seseorang itu masuk surga itu bukan karena amalnya tapi karena rahmat Allah. Paham ya? Bila seseorang masuk neraka, itu karena keadilan Allah. Allah enggak zalim. Enggak mungkin dia masuk neraka, ya. Dia masuk neraka, itu enggak mungkin masuk neraka kalau dia tidak melakukan amal-amal di dunia yang memasukkan neraka. Itu enggak mungkin. Allah enggak mungkin salah menjebloskan seorang itu ke neraka. Kalau enggak ada sebab itu enggak mungkin. Enggak mungkin salah. Enggak ada salah jeblos itu. Pasti di dunianya dia melakukan amal-amal yang memasukkannya neraka. Di antaranya tadi menyembunyikan ilmu tidak mendakwahkannya. Atau mendakwahkannya karena urusan dunia. Ya, itu diancam dengan neraka. Ya. Sebaliknya ketika seseorang itu dimasukkan dalam surga. Itu tidak karena amalnya semata maksudnya begitu. Tapi murni rahmat Allah. Mengapa? Karena dua alasan. Dia bisa beramal. Bisa beramal. Kan bukankah itu karena rahmat Allah kepada dirinya? So, kalau Allah tidak sayangi dia, Allah sesatkan dia sehingga dia tidak mau beramal. Betul kan? Maka ketika Allah rahmati dia, Allah berikan dia taufik hidayah sehingga dia bisa beramal. Itu rahmat Allah. Dan ketika dia masuk surga pun balasan amalnya dengan surga yang abadi itu enggak sebanding dengan amalnya yang sedikit di dunia, enggak sebanding. Maka kelebihan nikmat surga itu adalah karunia dari Allah ya, dengan balasan dia dengan ya yang amal dilakukan sedikit tidak pantas sebanyak itu dia dapatkan. Maka itu murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingatkan kembali bahwa penting bagi kita untuk satu ya, minta sama Allah agar dirahmati selalu. Kalau Allah sudah merahmati kita, mudah kita beramal soleh. Kalau Allah sudah merahmati kita, mudah kita meninggalkan dosa. Maka minta selalu rahmat Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, irhamni ya Allah. Zat yang maha penyayang, sayangi aku ya Allah. Sayangi aku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Aku minta rahmatmu ya Allah. Kalau Allah kabulkan, Allah mudahkan kita untuk beramal soleh. Kemudian amal itu Allah terima. Dan Allah mudahkan kita untuk meninggalkan maksiat dan bertobat. Sahih ikhwan. Ya. Selama kita jujur kepada Allah, Allah pun akan memberikan apa yang kita inginkan darinya. Faedah yang lain bahwasanya anna nasral ilmi wa idharahu wa bayanu min asbabil maghfirah. Sesungguhnya menyebarkan ilmu, menampakkan ilmu, menjelaskan tentang ilmu merupakan sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ayat tadi menjelaskan mereka mendapatkan adab karena menyembunyikan ilmu kan? Ya kan? Yang Allah sebutkan mereka itu apa? Mengganti adab dengan bayarannya ampunan Allah. Betul kan? Mereka membeli adab dengan bayaran ampunan Allah. Dengan sebab apa mereka diadab? Dengan sebab mereka menyembunyikan ilmu. Berarti ketika menyampaikan, menyebarkan ilmu, maka merupakan sebab dapatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu merupakan sebab Allah mengampuni seseorang. Di antara sebab Allah mengampuni seseorang melalui pintu dakwah. Ya. Apalagi kalau kita buka banyak riwayat, ya, sesungguhnya ya, penduduk langit dan bumi, ikan-ikan di lautan,
bahkan semut-semut di dalam lubangnya memintakan ampunan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Didoakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Ya. Jadi berusaha kita untuk berdakwah semampu kita. Kita baru mampu kepada istri, enggak pada istri. Kita baru mampu kepada anak, dakwahkan anak kita. Kita baru mampu ke orang tua kita, ya orang tua kita sampaikan. Ya, cari ampunan Allah melalui ilmu yang kita sebarkan. Ya, cari ampunan Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kita sebarkan. Faedah lain dari ayat tadi menjelaskan tentang bahwa Allah memiliki sifat takjub. Ya, di antaranya takjubnya Allah dengan orang-orang yang bersabar dengan neraka. Maksudnya bukan ketika masuk neraka sabar, enggak. Sabarnya mereka di atas kesesatan yang merupakan nanti menjadi sebabnya mereka masuk neraka dalam waktu cukup panjang. Ketika bersabar dengan kekufuran, maka abadi mereka dalam neraka. Kok bisa mereka bersabar kesesatan ya yang nanti merupakan menjadi sebab mereka akan masuk neraka. Ini Rasul membacakan ayat ini kepada mereka. Kalau kalian bisa bersabar dengan kekufuran dan kesalahan dan kalian ganti petunjuk ini dengan kesesatan kalian pertahankan. Maksudnya, kok kalian bisa bersabar? Yang ini kesabaran kalian sekarang dengan kesesatan akan membuat kalian masuk neraka. Dan kalian tidak akan sabar kalau sudah ada di dalamnya. Rasul juga membacakan ucapan-ucapan penghuni neraka kepada mereka. Mereka datang kepada malaikat penjaga neraka, minta kepada Rabbmu agar diringankan 1 hari aja buat kami. Datang kepada malaikat Malik, udah matikan saja. Itu dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat ini kepada mereka, orang kafir, orang Quraisy, mereka masih hidup. Tapi mereka tetap sabar dengan kesesatan mereka. Ya sudah, tunggu saja nanti. Kok udah masuk neraka, kalian tidak akan sabar menghadapi neraka. Ya. Di antara faedah yang lain dari ayat tadi, taubihu haulai alladziina yaktumuna ma anzalallah. Celaan kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan. Ya. Karena Allah berkata, kok mereka bisa sabar dalam kesesatan mereka, ya, pada telah datang ilmu kepada mereka tentang kebenaran. Wa kana al-jadaru bihim ayattakhidhu biqaitan minan nar la wasilatan ilaiha. Padahal semestinya mereka itu mencari cara supaya selamat dari neraka, malah ya membuat fasilitas agar masuk neraka. Fasilitasnya menyembunyikan ilmu. Tidak menampakkan kebenaran. Ya. Dan kita sudah bahas salah satu contoh perilaku orang Yahudi kan. Waktu Nabi Muhammad belum diutus, mereka kan baca kitab Taurat mereka tuh. Tentang nanti akan ada Nabi yang terakhir. Ciri-cirinya seperti ini. Ketika muncul ternyata bukan dari Israel, mereka lewatkan ketika baca Taurat itu. Itu sampai sekarang. Kalau ada tentang Muhammad, mereka lewatkan itu. Padahal waktu sebelum hadir, mereka paham ciri-cirinya. Saya pernah sampaikan, mereka dapatkan periwayatan bahwa nanti akan muncul berada di tempat yang ada pohon kurmanya. Makanya Madinah pertama kali ditemui oleh orang Yahudi. Mereka dapatkan kitab Taurat mereka, ciri-cirinya berada akan muncul di tempat yang pohonnya begini-begini segala macam. Oh, ada kitab mereka. Maka mereka telah menepati Madinah sebelum Rasulullah pindah ke Madinah. Sebab adanya orang Arab pindah ke Madinah, Yahudi sudah menepati di Madinah lebih dahulu. Tapi kemudian ternyata munculnya bukan dari Yahudi Bani Israel, munculnya dari orang Arab, itu Jarul Ismail sebenarnya, dari bapak Ibrahim juga. Mereka sembunyikan. Kalau ada bintang Muhammad mereka lewati. Gitu. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terus bersabar. Terus bertahan dengan perbuatan tersebut. Faedah terakhir dari ayat tadi, al-isyaratu ila syiddati adzabihim, ya. Berisi isyarat penjelasan tentang kerasnya adab yang akan mereka terima. Ya. Karena kama yuqalu fi syakhsin usiba bi marad azim. Ya, sebagaimana
Ya, diungkapkan pada kondisi ada orang yang sakitnya luar biasa parah, ya luar biasa parah, tapi orang itu nggak ngeluh, nggak menggerak kesakitan, padahal sakitnya parah. Maka kita mengatakan, wih orang ini sabar banget menjalani sakitnya, betul nggak? Padahal sakit luar biasa. Ya, takjub gak kita? Takjub. Maka kita pun mengatakan sabarnya berarti kesesatan. Kita mengatakan hebat ya, berarti dia udah sanggup untuk bersabar menghadapi adab neraka ya. Luar biasa. Tahu nggak? Luar biasa ente ini. Ente bertahan dalam kesesatan, kekafiran. Berarti ente sudah sabar siap ya dengan neraka ya. Luar biasa ente ini. Itu kaguman positif, kaguman negatif. Kekaguman negatif. Nah itu ada dalam redaksi Al-Quran. Famas bamalan hebat, sabar benar mereka menghadapi neraka ini dengan apa bertahan dalam kesan kekufuran. Pelajaran berharga buat kita jangan kemudian ya untuk diri kita sendiri jangan sampai kita ini bersabar dengan kemaksiatan. Kita tidak akan sabar dengan adab Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada. Kita tidak akan sanggup menghadapi adab neraka Allah Subhanahu wa taala, enggak akan sanggup. Kulit kita tidak mampu ya memikul adab, gak akan mampu, gak akan sanggup. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya jaga kita dari keburukan-keburukan, apapun keburukan. Ya keburukan dunia terlebih keburukan agama dan akhirat kita. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa berada di atas rel kebaikan, dikelilingi oleh orang yang baik, bisa beramal soleh dan semua amal-amal itu Allah terima. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan wa barakallahu jami'an. Ya kita tutup kajian kita di sore hari ini. Barakallahu jami'an. Semoga Allah berikan berkah buat kajian dan ilmu dan semoga melahirkan amal yang Allah terima. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.